Publik dibuat geram pasca pembebasan ex-napi pelaku asusila Saipul Jamil. Pasalnya netizen tidak ingin pelaku pelecehan seksual terhadap anak itu terekspos di media massa ataupun media sosial. Bebasnya Saipul Jamil membawa kegeraman tersendiri bagi publik. Berbagai tagar boikot Saipul Jamil menjamur di media sosial, terutama yang fokus untuk tidak mengekspos mantan terpidana pedofil atau pelaku pelecehan seksual di media massa manapun. Bahkan, petisi di situs change.org pun telah mendapatkan 10.000 dari total target 15.000 tanda tangan online hingga Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Yayasan Sejiwa Amini atau Sejiwa yang mendorong perlindungan anak menekankan pentingnya perlindungan anak-anak dari eksposur pelaku pedofil atau pelecehan seksual apapun. Sebab, jika anak-anak terbiasa menonton atau melihat di gawainya, maka secara tidak langsung anak-anak akan terbiasa dan memaklumi perilaku asusila tersebut. Pandangan saya, apakah perlu mereka diboikot dari TV, dari segala macam media sosial? Kalau itu bisa ada cara, ya. Anak-anak kita tidak layak untuk diperdaya oleh mereka. Anak-anak kita perlu dilindungi dari segala macam cara mereka. Semoga ada cara buat kita semua untuk betul-betul membasmi pada para predator itu dari sekitar anak-anak kita, apapun caranya. Anggota Komisi 1 DPR RI menyatakan hingga saat ini belum ada aturan hukum yang melarang terpidana kasus kekerasan seksual untuk tampil di publik atau media massa. Namun, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dinilai perlu turun tangan dalam membatasi konten penyiaran terkait pelaku pelecehan seksual pada anak, terutama pelaku yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang ingkrah. Kami mendorong bahwa KPI sebagai instrumen negara yang membawahi dan menyerap aspirasi publik di dalam media penyiaran segera memberikan guidelines ataupun merespon dari pertanyaan publik tersebut sehingga nantinya tidak perlu ada hal-hal yang meresahkan dan juga membuat suasana menjadi tidak kondusif. Terpidana kasus asusila dan suap pada tahun 2016, Saipul Jamil resmi bebas Kamis kemarin setelah menjalani masa tahanan selama 5 tahun 7 bulan atas 2 kasus di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Pemerintah tentunya perlu turun tangan agar amarah publik tidak sia-sia. Jangan sampai karena ada kekosongan hukum, publik menjadi resah karena mantan terpidana kasus pelecehan seksual kerap muncul di muka publik. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, ada kekhawatiran publik atau penonton televisi resah dengan kemunculan Saipul Jamil, terpidana kasus asusila, kembali eksis usai bebas dari penjara. Di satu sisi ada perasaan korban yang harus dihargai saat melihat pelaku di televisi. Lalu bagaimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyikapinya? Kita akan membahasnya bersama Komisioner KPAI, Ibu Retno Listiarti. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Mbak. Bu Retno, rencana kembalinya Saipul Jamil ke acara televisi atau dunia hiburan ini banyak kemudian menuai kritikan, terutama karena kasus asusila yang membuatnya menjadi terpidana. Bagaimana sikap dan tanggapan dari KPAI? Ya, pertama memang kami KPAI belum duduk bersama ya untuk menyatakan sikap setelah pembebasan Saipul Jamil kemudian disambut luar biasa gitu ya, seperti pahlawan, kemudian diliput begitu banyak dan memang bertebaran di media sosial. Nah, ini barangkali yang kemudian menimbulkan keresahan gitu ya, bagaimana media juga memang menyambut yang bersangkutan gitu ya, dan betul-betul ada hampir di semua bahkan Instagram dari berbagai media massa gitu ya, sehingga memang khawatir kalau Saipul Jamil ini kemudian akan mendapatkan tempat lagi gitu ya di televisi yang kemudian membawa acara lagi, dan seolah-olah kan orang mengkhawatirkan ya bahwa pelaku pedofil yang sudah terbukti kemudian memang dia sudah menjalani hukuman gitu, namun seolah ketika mendapatkan tempat lagi kan seperti ada pemakluman, dan ini dikhawatirkan bahwa melakukan itu kemudian dihukum setelah itu juga nggak pernah ada toh bisa kembali eksis, itu yang tentu dikhawatirkan, dan ini tentu ini akan berdampak ya kepada anak-anak kita gitu. Anak-anak kita akan berpikir bahwa ini hal yang wajar, sebagaimana tadi ada beberapa ungkapan ya dari beberapa narasumber yang diwawancara.
Oke, baik Bu Retno. Mengenai hal tersebut, Saipul Jamil ini kan adalah mantan narapidana kasus asusila, sudah menjalani hukumannya dan akan kembali ke masyarakat dan kemungkinan besar akan kembali ke industri hiburan. Bagaimana KPAI memandang situasi ini? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bu Retno, Saipul Jamil ini kan merupakan mantan narapidana kasus asusila yang sudah menjalani hukumannya dan sudah kembali ke masyarakat dan kemungkinan besar akan kembali ke industri hiburan. Bagaimana KPAI memandang situasi ini? Ya kalau bersikap ya kalau kita pakai hak asasi manusia tentu patokannya Undang-Undang 45. Memang kan dia sudah dinyatakan bersalah, kemudian sudah menjalani hukuman. Kalau dari sisi itu kan sebenarnya dia berhak untuk kembali ke masyarakat dan menjalani hidupnya. Kemudian punya hak untuk ya mencari nafkah dengan cara dia ya, artinya kemampuannya mungkin di dunia hiburan. Nah, itu memang kalau dari sisi hak asasi manusia pasti kita akan bicara seperti itu. Tapi ini kita berbicara anak ya. Kita berbicara anak-anak dan ini dia itu bisa memang mempengaruhi. Kita tentu belum lupa gitu ya kasus pedofil yang kemudian dia pedofilia yang dia kemudian lakukan. Nah, ini khawatir bahwa pelaku pedofil terhadap anak itu ternyata kemudian kembali eksis dan kemudian juga akan banyak penggemar dan lain-lain. Ini memang dia akan sangat bisa mempengaruhi dan bagaimana latar belakang dia, hidup dia itu kan semua bisa di browsing ya di era digital ini. Nah itu kan dikhawatirkan akan mempengaruhi pikiran anak gitu dan pasti dia juga bisa jadi gitu ada anak-anak yang kemudian nanti menjadi fansnya dia gitu. Nah ini barangkali menurut kami memang kalau memang ada pilihan yang lain gitu ya, memang industri ini kan yang menentukan masyarakat ya. Jadi kalau kemudian ada dia dan kemudian kita tidak ada gerakan tadi boykot, tidak menonton dan lain-lain kan juga tidak laku. Yang laku itu kan ketika ada orang kemudian menonton penontonnya tinggi gitu ya, itu biasanya kemudian dia akan laku gitu. Jadi sebenarnya ini akan ditentukan oleh pasar juga gitu. Jadi kalau memang lebih banyak yang melakukan tadi ya pemboikotan dan memang khawatir bahwa dia akan memberikan dampak buruk itu kepada anak-anak gitu ya, itu memang ya nggak usah nonton gitu. Artinya dengan banyak yang tidak menonton sebenarnya juga dalam industri hiburan dia otomatis kan tidak laku ya. Jadi itu memang ini yang barangkali harus dikuatkan ya kampanye untuk para pedofilia ini agar tidak mendapatkan tempat yang kalau bagi kami KPAI tentu apalagi kalau dia mengkampanyekan sesuatu yang terkait dengan pengaruh buruk kepada anak. Baik, Bu Retno, dari sisi KPAI sendiri, bagaimana Anda menilai dampak jika seorang mantan narapidana dengan kasus asusila ini diberi panggung untuk tampil? Apakah akan menimbulkan dampak misalnya trauma berulang bagi korbannya atau seperti apa? Ya kalau korban tentu ini harus di assessment ya, apakah punya dampak gitu psikologi misalnya ketika melihat ya bisa saja ya, itu tentu bisa, tapi tentu harus dibuktikan melalui assessment psikologi. Ya tetapi kalau kami KPAI memang memandang ya mestinya kayak kami saja kan kayak anggota dewan misalnya calon caleg gitu ya, tapi dia pernah melakukan kekerasan terhadap anak, penelantaran pada keluarga gitu ya, atau apalagi melakukan pedofilia terhadap anak, itu kami juga akan menyerukan untuk tidak dipilih kan begitu. Artinya ini ada betul, jadi kalau dia lolos di KPU-nya atau KPUD-nya ya tentu KPAI akan punya sikap bahwa ya sebaiknya tidak memilih orang-orang seperti itu gitu. Nah sama gitu di dalam dunia hiburan ini kami berharapnya kan juga hal yang sama gitu ya. Jadi artinya jangan diberi panggung, kalau nggak diberi panggung juga tentu dia tidak akan laku juga di dunia hiburan. Tapi apakah KPAI akan mengambil sikap yang tegas ataupun sikap tertentu, Bu Retno? Mungkin kalau itu tidak mungkin ya kami melakukan, artinya kewenangannya memang tidak di kami. Ini kan kayak penyiaran, misalnya lembaga penyiaran tentu berada di KPI gitu ya. Kalau kemudian terkait anak iya, tapi kan kalau dia melakukan misalnya ya hal-hal yang membahayakan seperti misalnya melakukan kampanye hal-hal yang mengarah tadi ya, padahal yang memang membahayakan anak-anak, tentu kami akan ikut mengambil sikap gitu. Tapi kalau terkait dengan tindakan dan lain-lain itu memang bukan ranah. Kalau di penyiaran ya itu tentu ranah KPI.
Baik, Bu Retno, terakhir apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situasi Saipul Jamil ini ketika seorang mantan narapidana kasus asusila bebas kembali ke masyarakat dan mungkin akan memilih untuk kembali berkarir? Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Bu? Ya, saya sih mengapresiasi masyarakat ya, perhatian publik terhadap pelaku pedofilia ini ditentang gitu ya. Artinya banyak orang yang betul-betul sadar tentang hak-hak anak gitu ya, kemudian ingin melakukan perlindungan terhadap anak. Ini satu pelajaran yang bagi kami KPAI ini sesuatu yang sangat kami apresiasi, bahwa masyarakat peduli pada hal-hal seperti ini. Dan tentu kalau kita belajar dari ini ya, tentu orang-orang yang kemudian pedofilia gitu ya, yang kemudian juga mungkin dia orang yang terkenal juga yang memiliki popularitas, itu juga akan mikir gitu. Kami berharap akan berpikir ketika melakukan tindakan tadi ya, pedofilia terhadap korban anak gitu. Itu kita berharap ya, jangan sampai seperti nanti diboikot seperti Saiful Jamil seperti itu, mungkin bisa jadi pelajaran. Tapi kami sebagai penutup ya, kami betul-betul mengapresiasi perhatian publik untuk melindungi anak-anak dari pedofilia. Baik, terima kasih Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti telah berbincang bersama kami malam hari ini.